dengan generasi Z sekarang ini dan mungkin generasi Alpha yang harus dipersiapkan untuk menuju Indonesia emas? Generasi Alpha, generasi Gen Z, generasi Z itu aset untuk Indonesia. Ini harus dipertahankan dan disalurkan sampai bangga kepada negaranya. Ayam Indonesia seperti di sana. Ayam Amerika, kenapa di Indonesia tidak ayam Indonesia? Kemudian untuk apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bahwa dia, anak-anak kita ini harus, ya, dia adalah sebagai pembela, membangun. Tugas dia adalah membangun tanah dan air tadi. Dan itu ditanamkan dari sejak kecil ya, Bu Dari ya? sejak kecil ditanamkan. Di Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga itu sejati. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menancapkannya. Oh ya. Halo sahabat Pandawaker, kita jumpa lagi. Sudah sekian lama belum ada juga bertemu, maka hari ini Pandawaker, sahabat-sahabat semua, saya akan menghadirkan seorang tokoh besar yang tidak asing dan beliau sangat peduli pada masyarakat. Bagaimana tentang kebangsaan, bagaimana tentang generasi, dan beliau ini akan hadir pada pertemuan ini adalah Datuk Muhammad Nurdin. Beliau mempunyai gelar yang banyak sekali. Beliau adalah sarjana sosiologi, sarjana bahasa Arab, dan juga BSc Tekstil, Magister Administrasi Publik. Jadi banyak gelarnya, tentu saja pengalamannya banyak. Dan beliau ini punya suatu komunitas yang ada, yaitu namanya Dasar Negara Indonesia. Kita sapa bersama, sahabat Care. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan juga jempolnya, pakailah semuanya. Agar supaya informasi yang penting ini bisa dinikmati dan bisa dimengerti pengetahuan oleh semua masyarakat. Apa kabar? Saya panggilnya, sahabat, beliau itu dengan Abi. Panjang sekali. Apa kabar Abi? Hari ini sehat? Sehat. Ya, semangatnya masih terus. Ini ya, Bi ya. Ya. Melihat ini, Bi, narkoba sekarang ini yang sebegitu masih belum kondusif, banyak juga korban yang tidak melihat usia, anak-anak, gender, dan sebagainya. Tapi pada akhir-akhir ini, kalau misalnya dikatakan dalam satu hari itu sampai 50 orang meninggal karena narkoba. Jadi menurut Abi itu kebangsaan sekarang ini, kepedulian bangsa Indonesia menyikapi, menciptakan Indonesia bersih narkoba yang menjadikan suatu cita-cita program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo. Perlu ada suatu wawasan tentang kebangsaan. Bagaimana tuh pendapat Abi tentang kebangsaan bangsa Indonesia ini dengan generasi Z sekarang ini dan mungkin generasi Alpha yang harus dipersiapkan untuk menuju Indonesia emas? Generasi Alpha, generasi Gen Z, generasi Z itu aset untuk Indonesia. Ini harus dipertahankan dan disalurkan. Dan benar pertanyaan itu tadi, wawasan kebangsaannya. Wawasan kebangsaan ini bukan hanya sekedar wawasan kalau mau mempertahankan generasi ini. Ini harus kebangsaannya diyakini. Diyakini, kemudian sampai dia cinta kepada negaranya, sampai bangga kepada negaranya. Ayam Indonesia seperti di sana. Ayam Amerika, kenapa di Indonesia tidak ayam Indonesia? Ayam Indonesia itu. Indonesia. Nah, untuk itu wawasan kebangsaan ini tertancap kalau memahami perjalanan sejarahnya berdiri negara Republik Indonesia ini. Dimulai dari 1904 jatuhnya Aceh, kemudian 1905 politik etis dari Belanda, satu pendidikan,
2 transmigrasi dan irigasi. Tentang pendidikan dimulai 1905, lahir pemuda-pemuda yang dididik di dalam maupun berteman sampai ke luar negeri, ke Belanda dan Eropa, sehingga mereka juga bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa di negara luar dan memahami bahwa wacananya pada saat itu ingin merdeka dari penjajah. Ya. Nah, maka lahirlah 1928 Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah lahir dari dan oleh generasi muda yang terdidik. Kemudian yang kedua, bukan saja Sumpah Pemuda, tapi juga lahir lagu Indonesia Raya 3 stansa. 3 stansa ya? 3 stansa. Nah, ini yang kalau memang mau sampai cipta anak-anak kita ini kepada Indonesia, itu harus memahami ya tentang keyakinan tentang lagu Indonesia Raya 3 stansa. Misalnya, Indonesia tanah airku. Indonesia tanah dan air. Airnya 2/3, daratnya 1/3. Baru diperoleh pengakuan kelautan itu UNCLOS 1982. Indonesia adalah laut, di dalamnya pulau-pulau. Nah, kemudian Indonesia itu tanah air. Kemudian Indonesia juga di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Bahwa anak-anak ini harus ditanamkan keyakinan bahwa dia ada jadi pandu, pembela Indonesia. Pembela Indonesia itu tertanam, dimulai diarahkan dari mulai stansa 1. Ditanamkan itu berarti harus ditancapkan gitu ya, Bu? Ditancapkan Dalam hatinya. Iya, bahwa saya sebagai adalah warga pembela. negara. Nah, ya. Saya pembela Indonesia. Gitu. Kemudian untuk apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bahwa dia anak-anak kita ini harus ya dia adalah sebagai pembela, membangun. Tugas dia adalah membangun tanah dan air tadi. Dan itu ditanamkan dari sejak kecil ya, Bu? Dari Ya? sejak kecil ditanamkan. Lagu stansa yang kedua, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Tanah kita yang kaya, masalahnya adalah yakinkan juga kepada anak-anak kita itu bahwa Indonesia itu kaya. Kayak akan alamnya, sumber daya manusianya juga, Betul. budaya-budaya juga gitu, Bu. Iya. Indonesia tanah pusaka. Pusaka dari siapa? Pusaka dari Belanda, dari Sabang sampai Merauke itu. Pada saat pusaka itu akan diserahkan kepada bangsa Indonesia tanggal 14 Agustus, Ya. dipanggil Pak Karno CS ke Vietnam, ketemu dengan Panglima Jepang. Apa yang Anda mau klaim tentang Indonesia, kedaulatannya? Kalimantan Utara, Irian Timur, Timur Leste. Oh, kalau kalian itu mau diklaim nggak merdeka-merdeka, tapi berhadapan dengan Inggris, berhadapan dengan Portugis, berhadapan dengan Australia. Ya. Sudah klaim saja bekas jajahan Belanda. Kalau pemuda dulu itu kan semangatnya tinggi ya, Bu. Ya. Tapi kalau sekarang ini kan teknologi perkembangan seperti itu gitu, Bu. Ya. Jadi kira-kira menurut Abi itu untuk menerapkan jiwa wawasan kebangsaan pada generasi yang Z dan Alpha nanti itu yang seperti apa supaya Pancasila nilai-nilai itu masuk? Jadi dari kebangsaan, itu berarti Ibu kan ada kebangsaan, ada wawasan Pancasila. Betul. Kalau kebangsaannya itu harus ditanamkan memahami ideologi negaranya, ideologi negaranya. Kalau tadi adalah wawasan kebangsaannya, jadi iya. 2 poin yang terpisah itu. Betul. Jadi wawasan kebangsaannya harus tuntas. 3 stansa itu harus ditanamkan, dipahami. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga itu sejati. Ya, berarti untuk pemerintah dalam hal ini harus mempersiapkan generasi itu agar yang berkualitas dan juga memiliki jiwa-jiwa kebangsaan itu. Iya, jiwa kebangsaan. Mengetahui tentang isi stansa 3 itu, tidak hanya 1 stansa. Tidak. Karena kalau dinyanyikan itu kan hanya 1 stansa saja. Karena modal, Bu. Modal dulu menghadapi Belanda dengan 3 stansa. Ya. Ruhnya ada di dalam 3 stansa itu. Sehingga Belanda yang 350 tahun menjajah itu akibat juga dididik kecerdasan, akhirnya merdeka, hengkang dari Indonesia.
Ya, 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 ya. Pertanyaan Ibu yang kedua tadi adalah tentang wawasan ideologi Pancasila. Betul, betul. Menerapkan suatu nilai-nilai Ya, Pancasila itu pada generasi yang sekarang ini. kalau berbicara tentang Pancasila, 5 dasar, itu adalah dasarnya 5 dasar negara itu tertera dalam preambul. Preambul. Dasar negara, dasar adalah seperti sebuah bangunan, itu dasarnya, fondasinya. Negara ini adalah batangnya, dan ada buahnya, orangnya. Nah, dasar ini yang harus ditanamkan, tancapkan sekuat-kuatnya, Ya, gitu. setuju itu ditancapkan gitu ya. Jadi Ditancapkan, masuk ke dalam nah, hati. masuk ke dalam hati. Ya. Itu seperti bangunan yang ditancapkan juga. Kekuatan ke atas tergantung daripada fondasi. Tidak hanya diajarkan saja ya. Betul. Jadi peran keluarga, pendidik, Ya, tokoh-tokoh masyarakat Ya. penting nih, Bi. saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menancapkannya. Oh ya. Dasar negara yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Orang terjebak, dasar negara yang pertama itu Tuhan. Padahal itu Tuhan, itu awal kata dari ketuhanan. Ada awalan ke dan akhiran an. Berarti bukan Tuhan yang jadi dasar negara. Tuhan dijadikan dasar. Ketuhanan artinya nilai-nilai ketuhanan yang diyakininya. Orang Islam nilai ketuhanannya Quran. Berarti kalau dia itu harus ditancapkan sebagai dasar negara, dia harus menguasai, memahami Al-Quran. Kalau dia itu orang Kristen, berarti Injil dia harus tancapkan ke dalam dadanya. Berarti juga agama semua yang ada di dalam pemerintah Indonesia, Ya. Pancasila, 5 Pancasila, ketuhanan itu semua harus dilaksanakan. Betul. Ya. Kemudian yang kedua kemanusiaan juga lagi-lagi bukan manusia. Ada awalan ke dan an, berarti kata sifat. Ya. Maka nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya toleran, Ya. damai, gitu kan. Kemudian kesetaraan, nah, hidup bersama, dan contoh-contoh yang lainnya. Itu harus ditanamkan, ditancapkan menjadi karakter. Ya, betul. Setuju itu. Jadi karakter. Sehingga itu juga dibudayakan, kekuatan. Bu. Ya, kekuatan karakternya itu harus dibudayakan. Ini kan ada menteri kebudayaan tuh. Ini harus dibudayakan apa? Betul. Toleran, Ya. damai, kesetaraan, diajak perang nggak mau tuh namanya. Nggak usah tawuran. Enggak. Itu harus ditanamkan Ya. menjadi karakter, Ya. menjadi karakter. Ya. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah persatuan Indonesia. Ini harus dimaknai kalau dulu zaman dulu Singgah Hengkang Belanda, saudara-saudara yang dihadapi ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ya, semua dibilang saudara. Saudara betul. Ya. Ya, saudara betul. Berarti ini harus dimaknai juga sekarang ini untuk pembangunan Indonesia ini. Yaitu yang ketiga itu adalah persaudaraan Indonesia. 280 juta itu saudara kita semua. Nah, Ya. ini harus jadi budaya. Ya. Gitu. Betul-betul satu bangsa. Iya. Ya. Kemudian yang keempat baru musyawarah. Yang kelima mewujudkan keadilan sosial. Ini harus jadi karakter, Ya. jadi budaya, jadi punggah-pungguh Solabowo, gitu. Betul. Ya. Kita nanti akan ada sesi berikutnya. Jadi sahabat Pandawa Care, jangan lupa generasi muda harus ditancapkan suatu wawasan kebangsaan tentang ideologi Pancasila dan nilai-nilai Pancasila